Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum salih-salihah? Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah ya. Masih semangat belajarnya kan? Sebelum belajar, terapkan adab-adab sebelum belajar ya. Nah, ini dia salih-salihah, adab-adab sebelum belajar. Yang pertama adalah niat, berniat untuk menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, bersuci, berwudu sebelum memulai belajar. Ayo, sudah pada wudu belum? Kalau belum, yuk di-pause dulu videonya. Kemudian kita wudu dulu. Kalau sudah wudu, baru kita mulai belajar lagi. Yang ketiga, duduk rapi, duduk dengan baik dan tidak bersandar. Masih ingat kan bagaimana cara duduk anak solih ketika belajar di sekolah? Jangan lupa diterapkan ya. Yang keempat, berdoa. Berdoa sebelum belajar. Agar apa? Agar Allah memberikan keberkahan untuk kita. Memberikan keberkahan dalam ilmu yang kita pelajari hari ini. Yang kelima, memperhatikan atau perhatikan video. Nah, perhatikan video pembelajaran dengan baik ya, solih-solihah. Nah, jika sudah diterapkan, yuk kita berdoa dulu. Duduk anak solih, kami anak solih, siap duduk rapi. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan. Salih-salihah sudah berdoa dan duduk dengan baik. Nah, hari ini Ustazah akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak baik-baik ya apa yang Ustazah sampaikan. Poin pertama yang akan kita pelajari yaitu Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, Allah adalah pencipta dunia dan isinya. Allah pencipta langit dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Semua makhluk adalah ciptaan Allah. Dan apa saja yang kamu lihat, kamu dengar, dan kamu rasakan adalah ciptaan Allah Ta'ala. Nah, apa saja sih ciptaan Allah yang ada di sekitar kita, yang dapat kita lihat? Apa saja ya? Simak baik-baik ya, solih-solihah. Nah, ini dia bintang yang setiap malam bisa kita lihat di langit. Sebagai hiasan yang Allah ciptakan agar langit tidak sepi. Nah, Allah berfirman, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبِرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ
ayati liqaumin ya'lamun. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 97. Solih-solihah, Allah menciptakan bintang itu tidak hanya sebagai hiasan di langit di malam hari. Akan tetapi, bintang juga bisa dijadikan petunjuk arah. Misalnya kita lagi tersesat di hutan pada malam hari. Misalnya, kita tidak ada kompas, HP-nya mati. Nah, kita dapat menjadikan bintang itu sebagai pengganti kompas. Bermanfaat sekali, bukan? Nah, setelah bintang, apalagi ya kira-kira ciptaan Allah yang ada di langit yang dapat kita lihat? Yap, bulan dan matahari. Allah pernah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang sedemikian itu melainkan dengan hak. Dan Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Yunus ayat 5. Nah, solih-solihah, Allah Ta'ala menciptakan bulan dan matahari agar kita bisa membedakan waktu. Seperti malam untuk kita beristirahat, dan siang waktu kita beraktivitas. Ada yang sekolah, ada yang kerja, dan ada yang bermain. Allah Ta'ala juga pernah berfirman, Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Yang artinya, dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu mencari karunia Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Quran Surat Yunus ayat 67. Allah menciptakan siang dan malam, menciptakan pergantian waktu biar agar kita tidak terus-terusan bekerja, tidak terus-terusan tertidur. Misal seandainya Allah tidak menciptakan siang, tapi kita terus berada pada malam hari, nanti yang ada kita tidur terus. Kapan kita belajarnya? Kapan kita olahraga? Kapan kita bekerja? Kapan kita bermain? Ya kan? Kemudian kalau misalnya kita mendapatkan waktu siang saja, misalnya Allah tidak menciptakan malam, kapan kita istirahatnya? Masa kita main terus? Kan capek. Nah, maka dari itu Allah menciptakan siang dan malam, menciptakan bulan dan matahari. Demikian pula laut yang luas, pantai yang berombak, hujan yang bergemericik, semua adalah ciptaan Allah Ta'ala. Nah, ada lagi solih-solihah. Ciptaan Allah tidak hanya bulan, bintang, dan matahari, akan tetapi juga makhluk hidup. Makhluk hidup itu juga ciptaan Allah. Seperti binatang, manusia, dan semuanya yang ada di bumi dan di langit, semuanya ciptaan Allah. Allah berfirman,
Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Quran surat Az-Zumar ayat 62. Nah, pernah gak sih kalian lihat gajah? Wah, besar sekali bukan? Gajah itu ciptaan Allah. Kemudian pernah melihat semut? Kecil bukan? Semut itu juga ciptaan Allah. Pernah gak sih solih-solihah lihat ikan paus yang sangat besar dan melihat ikan teri yang sangat kecil? Mereka juga ciptaan Allah. Seperti juga harimau, singa, kucing, semuanya adalah ciptaan Allah. Solih-solihah, Allah Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan bulan dan bintang, menciptakan matahari dan awan, menciptakan gunung, sungai, lembah, lautan, manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Dan semua itu Allah ciptakan bersamaan dengan kelebihannya masing-masing. Misalkan tumbuhan nih, dia memiliki manfaat tersendiri. Sebagai apa? Misalnya sebagai makanan. Ada sayur kan? Ada sayur bayam, ada apalagi? Ada sawi dan masih banyak lagi. Sebagai hiasan juga bisa dan banyak sekali manfaatnya. Jadi Allah itu tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia. Semuanya mempunyai kelebihan dan manfaatnya masing-masing. Nah, poin kedua solih-solihah adalah Allah pemberi rezeki. Allah itu Tuhan kita. Allah yang memberi rezeki bagi semua makhluk di bumi dan di langit. Nah, apa saja rezeki yang Allah berikan buat kita? Apa saja sih? Apa saja, ayo. Nah, ini dia, bumi dan seisinya. Allah ciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Sebagai apa? Sebagai rezeki untuk manusia, untuk hamba-hambanya. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat, wa huwa bikulli syai'in alim." Yang artinya, Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Nah, Allah Ta'ala telah memberi kita bumi dan isinya, maka kita wajib berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Solih-solihah, kebutuhan kita di dunia itu diciptakan oleh Allah. Sudah Allah persiapkan untuk kita. Allah berfirman, "Waja'alna lakum fiha ma'ayish wa malastum lahu birazikin." Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Quran surat Al-Hijr ayat 20. Seperti ikan yang ada di akuarium, yang ada di kolam, di sungai, dan di laut. Mereka sudah diberikan kebutuhannya masing-masing. Kemudian siapa yang memberi makan ikan-ikan di kolam dan di akuarium? Ya, pemiliknya yang memberi makan ikan-ikan di dalamnya. Kemudian Allah beri rezeki kepada pemilik-pemilik kolam tersebut. Lalu, bagaimana dengan ikan yang ada di laut dan di sungai, Ustazah? Gimana ya? Kan ikan di laut dan di sungai sangat banyak. Siapa coba yang ngasih mereka makan? Kalian pernah lihat gak sih, solih-solihah, ada nelayan yang mengambil banyak ikan di laut dan di sungai setiap hari? Pernah lihat gak para nelayan itu ngasih makan ikan-ikan yang ada di laut? Manusia tidak pernah memberi makan ikan di laut dan di sungai kan? Jadi, semua itu adalah karunia dari Allah
ikan-ikan yang ada di laut, yang ada di sungai. Semua itu sudah dikasih rezeki sendiri sama Allah, sudah dikasih makanan sendiri di dalam laut sana. Mereka ikan-ikan itu sudah mencari makanannya sendiri, sudah Allah sediakan. Ini makanan untuk ikan-ikan yang ada di laut dan di sungai. Jadi solih-solihah, pada asalnya segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Seperti sepeda. Sepeda itu buatannya siapa sih? Buatan manusia. Tetapi manusia tidak menciptakannya. Manusia hanya membuat atau merangkai dari bahan-bahan yang sudah Allah ciptakan. Seperti ada besi, aluminium, karet, dan lainnya. Manusia hanya tinggal membuatnya. Allah sudah menyediakan bahan-bahannya. Kemudian ada roti. Roti itu buatan siapa sih? Roti itu buatan manusia. Yang menciptakan ya tetap Allah. Dari manusia membuat roti dari bahan-bahan yang sudah Allah sediakan. Seperti tepung terigu. Tepung terigu itu dari apa sih? Dari tanaman gandum. Gula itu dari mana sih? Dari tebu. Telur itu dari mana? Ya dari ayam. Kemudian garam dari laut. Siapa yang menciptakan laut? Siapa yang menciptakan ayam? Siapa yang menciptakan tebu? Siapa lagi kalau bukan Allah? Jadi pada dasarnya segala sesuatu yang ada di bumi itu adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Tugas manusia hanya membuat. Solih-solihah, Allah juga menciptakan langit yang dapat menurunkan hujan. Allah berfirman, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 22. Allah Ta'ala itu menciptakan hamparan bumi untuk manusia. Kemudian manusia membangun berbagai bangunan seperti rumah, toko, dan lain-lainnya. Manusia juga bisa bercocok tanam, beternak hewan ataupun ikan, bekerja, berpergian di bumi yang sudah Allah kasih untuk manusia atau sudah Allah berikan kepada manusia. Allah juga menciptakan langit yang menurunkan air hujan. Dengan hujan itu, tumbuhan dan buah-buahan dapat tumbuh. Maka tidak pantas kita menyekutukan Allah Ta'ala atau menyembah kepada selainnya. Karena Allah sudah sangat banyak sekali memberi kita rezeki. Dan Allah menciptakan manusia dengan bentuk terbaiknya. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Ayo, siapa yang masih ingat Quran Surat At-Tin ayat 4 itu yang bagaimana sih bunyinya? Nah, bunyinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu Allah ciptakan dengan bentuk yang sempurna. Ini adalah nikmat dan rezeki dari Allah Ta'ala. Nah, Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, dengan bentuk terbaik. Dan manusia juga memiliki kelebihan dari ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Dan kelebihan terbesar manusia adalah Allah memberi kita akal untuk membedakan baik dan buruk, dan juga otak untuk berpikir, sehingga manusia tidak sama dengan binatang. Binatang tidak mempunyai akal, tidak bisa membedakan baik dan buruk. Binatang tidak bisa berpikir dengan baik seperti kita manusia, tidak bisa membedakan mana ya yang baik dan mana ya yang buruk, tidak bisa. Nah, nikmat-nikmat itu yang harusnya membuat kita selalu bersyukur kepada Allah. Seberapapun harta yang kita miliki, tetap kita harus banyak bersyukur. Dan solih-solihah, bersyukur adalah
termasuk ucapan terima kasih kita kepada Allah. Dan agar Allah selalu memberikan keberkahan pada apa yang kita punya. Misalnya sama saja ketika kita bersyukur dan kepada Allah, sama seperti ketika kita diberi sama umi atau abi atau mungkin kakek, nenek atau teman-teman atau orang lain, kita tidak boleh lupa untuk berterima kasih. Ya kan? Ketika kita dikasih sama orang, misal dikasih jajan atau dikasih sesuatu, kita pasti mengucapkan terima kasih. Makasih ya Abi, makasih ya Umi. Nah, cara bersyukur kita atau cara mengucapkan terima kasih kita kepada Allah yang sudah memberikan kita banyak rezeki, dengan cara apa? Dengan cara bersyukur, dengan mengucapkan Alhamdulillah. Atau bisa juga kita mengucapkan Alhamdulillahi binikmatihi tatimus shalihat. Segala puji bagi Allah dengan nikmat yang selalu Allah limpahkan kepada kita. Dan kita juga harus bersyukur dengan apa yang Tuhan Allah berikan. Allah berikan kepada kita. Misalnya ada orang yang terlahir dalam keadaan cacat. Nah, saat kita melihat itu kita harus bersyukur. Ya Allah, terima kasih telah memberiku tubuh yang sempurna. Tidak ada cacat sedikit pun dan sebagainya. Begitu ya, soleh-solehah. Jadi kita harus tetap menjadikan diri kita itu orang-orang yang senantiasa bersyukur, selalu mengucapkan terima kasih dengan apa yang telah kita punya. Dan misal kita baru dapat mainan dari Abi atau Umi, kalau kita habis dibelikan, terima kasih dulu sama Abi Umi. Makasih Abi Umi sudah memberikan mainan. Kemudian kita juga nggak boleh lupa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Karena kenapa kita juga harus bersyukur? Karena rezeki yang Abi dan Umi dapat itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, soleh-solehah, setelah kita mempelajari bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu dan pemberi rezeki, kita akan belajar tentang Allah tidak menciptakan manusia dan jin ini dengan sia-sia. Kita sudah mengerti bahwa Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, dan tidak pernah membiarkan kita terlantar. Itulah sifat Tuhan yang hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang memiliki sifat ini selain Allah Ta'ala. Dan Tuhan-Tuhan lain yang disembah manusia itu bukanlah Tuhan. Mereka hanya sesembahan yang batil, yang tidak boleh disembah sama sekali. Sebagai makhluk ciptaannya, kita harus mengikuti perintah Allah. Karena Allah tidak membiarkan kita berbuat semaunya di dunia. Allah berfirman, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, Ayyahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Quran Surat Al-Qiyamah ayat 36. Soleh-solehah, Allah itu menciptakan kita dengan perintah dan larangan ketika di dunia, dan akan ada perhitungan ketika di akhirat nanti. Maka, barang siapa yang taat akan mendapat ganjaran, dan barang siapa yang membangkang akan mendapat siksaan. Nah, soleh-solehah, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah akan sedikit menyampaikan kembali bahwa Allah itu maha segalanya, maha kuasa atas segala sesuatu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan hewan, tumbuhan, dan Allah yang memberi rezeki kita. Hanya Allah yang memberikannya. Oleh karena itu kita harus taat sama Allah. Taat dan selalu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya.
tidak berbuat maksiat, dan selainnya. Karena bagi Allah itu memberi rezeki kepada manusia itu sangatlah mudah karena Allah itu maha kaya. Dan sangat mudah juga untuk Allah menahan rezeki dari manusia. Karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika Allah sudah murka kepada kita, marah sama kita karena kita tidak pernah melakukan perintahnya, maka Allah bisa saja menahan rezeki untuk kita. Seperti misalnya, ada orang kaya yang tiba-tiba Allah uji dengan kemiskinan. Kemudian ada juga orang yang miskin, tiba-tiba Allah beri kekayaan. Orang sehat juga bisa tiba-tiba sakit. Karena itu, kita harus selalu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis kalian solih-solihah, kerjakan latihan halaman 7-8 yang nomor 1 dan 2 sampai selesai. Kemudian halaman 11 dan 12 yang penalaran, dan halaman 20 ayo berlatih nomor 1 sampai 3. Jika sudah selesai, jangan lupa kumpulkan ke ustazah masing-masing ya, solih-solihah. Ustazah pamit undur diri. Habis ini jangan lupa berdoa setelah belajar. Ustazah minta maaf jika ada salah kata atau salah dalam berucap. Wa jazakumullahu khairan katsir sudah mendengarkan dengan baik penjelasan ustazah. Ustazah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.